Halo semuanya, kembali lagi bersama Kimipedia. Nah, Kimipedia kali ini masih akan membahas soal-soal tentang UTBK ya. Nah, nanti kan terus nih videonya. Oke, dari soal yang pertama. Reaksi dehidrasi natrium sulfat terhidrat, artinya mengikat air. Nah, itu ya reaksinya. Bila 11,6 gram Na2SO4 dipanaskan akan terbentuk Na2SO4 anhidrat sebanyak 7,1 gram. Jadi, molekul air kristal yang terkandung adalah, nah berarti di sini kita bikin dulu reaksinya. Na2SO4XH2O itu diuraikan menjadi Na2SO4 ditambah XH2O. Nah, yang ditanyakan adalah molekul air kristal. Nah, berarti kita sedang mencari nilai X-nya nih. Nah, tadi dia bilang sulfat terhidratnya dia punya 11,6 gram. Berarti di sini 11,6 gram. Kemudian Na2SO4-nya berarti Na2SO4 anhidratnya sebanyak 7,1 gram. Nah, berarti H2-nya berapa? H2-nya 4,5 gram ya, tinggal dikurangin aja. Nah, gimana cara untuk menentukan X ketika datanya adalah massa? Berarti tinggal kita cari dengan perbandingan mol aja nih. Nah, 7,1 dibagi MR dari Na2SO4. 142 ya. Kemudian H2-nya air tuh 18. Nah, 7,1 dibagi 142, 0,05. Sedangkan 4,5 bagi 18 itu 0,25. Nah, berarti kalau kita pakai perbandingan terkecil, di sini 1, di sini 5 nih. Nah, berarti nilai X ini adalah 5. Berarti jawabannya adalah yang C. Kayak gitu ya, cara menjawab dari soal yang diketahui garam hidrat. Nah, kemudian soal kedua, gas A dan B masing-masing 3 mol dicampurkan, kemudian bereaksi membentuk 2 mol gas C. Menurut reaksi kesetimbangan, jika tekanan totalnya adalah 2 atm, harga Kp-nya berapa? Nah, berarti kita sedang mencari Kp nih. Kp itu rumusnya apa sih? Rumusnya adalah produk pangkatan koefisien ya, dibagi reaktan pangkatan koefisien. Produknya siapa di sini? Produknya C. Berarti ya tekanan C kuadrat dibagi tekanan A pangkat koefisien dikali tekanan B pangkat koefisien. Nah, tapi di sini yang diketahui adalah data mol. Nah, ingat ya, kalau kesetimbangan yang dipakai itu dia yang setimbang. Sedangkan di sini gas A sama B 3 mol, berarti masih mula-mula, dicampur kemudian bereaksi membentuk 2 mol. Membentuk ya, berarti 2 mol C ini ada di hasil. Nah, kita bikin dulu reaksinya. A ditambah 2B menjadi 2C. Kita bikin dulu MRS-nya. Mula-mula A itu adalah 3, B juga 3. Nah, ini nggak punya ya. Kemudian 2 mol di C. 2 mol di C. Berarti di sini 2, sini 2 karena koefisiennya sama. Sisanya 1, di sini 1 ya. Karena kalau 2 itu 2, kalau 1 berarti 1, sisa 2. Nah, kita harus cari nih tekanan masing-masing dari A, B, C. Masing-masing tekanan parsial ya. Nah, gimana sih masing-masing tekanan parsial? Masih ingat ya rumus dari tekanan parsial? Itu adalah mol X dibagi dengan mol total dikali P total. Berarti mol total di sini berapa? Saat disisa nih, berarti totalnya adalah 5. 2 tambah 1 tambah 2. Nah, kita cari dulu tekanan dari si A dulu. Nah, A berarti nilainya sama dengan C ya. Karena sama-sama 2 nih molnya. Jadi yang kita cari molnya mereka 2 per totalnya 5 dikali dengan 2. Nah, berarti hasilnya 4/5. Kemudian tekanan dari B, berarti molnya dia berapa nih? 1/5 dikali 2. Berarti hasilnya adalah 2/5. Dan kita masukkan nih di sini. Tekanan parsial dari C berapa nih? 4/5 ya. Kuadrat. Oke. Per 4/5 dari tekanan parsial yang A dikali tekanan parsial dari yang B. B berarti 2/5. Nah, berarti berapa nih? Ini bisa coret-coret ya, 1-1 gitu. Sisanya 4/5. Berarti 4/5. Oh, sorry, di sini kuadrat ya. 4/5 dikali dengan 5 kuadrat itu 25/4. Nah, ini bisa coret-coret. Berarti sisanya di
5 ya, berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Next. Nomor atom P adalah 15. Konfigurasi elektron dari ion P3- adalah, nah yang ditanya adalah ketika ionnya itu menyerap sebanyak 3. Nah, berarti kita bikin dulu konfigurasi yang netral. 15P berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3 ya. Nah, konfigurasinya seperti ini. Tapi gimana kalau saat P-nya itu menyerap 3? Nah, berarti kalau menyerap itu kan ditambah ya, ditambah sebanyak 3. Berarti masuknya adalah di elektron valensi paling akhir, yaitu si P. Nah, berarti P-nya nambah 3 nih, sehingga jadinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Zat yang bersifat polar adalah, nah zat itu bisa dikatakan polar ketika apa sih? Ketika misalkan kalau poliatom berarti jumlah atomnya lebih dari 1 ya, lebih dari 2 sorry, yang punya PeB, pasangan elektron bebas. Tapi gimana kalau yang diatom? Nah, kalau diatomik berarti diatomik itu kan berarti 2 unsur ya. Totalnya 2 disusun oleh unsur yang berbeda. Unsur berbeda, jumlahnya 2 tapi unsurnya beda. Contohnya apa? Kayak HCl, HBr, HI. Nah, ini semuanya adalah polar sifatnya. Nah, karena di opsi 1 sampai 4 itu senyawanya adalah yang poliatom, berarti kita tinggal bikin gambarnya, kita cari punya PB nggak dia. Nah, oke, dari yang pertama B, BCl3. B itu kan nomor atomnya adalah 5 ya, 5B, berarti 2, 3. Nah, berarti dia golongan 3 nih. Golongan 3 punya valensi 3, tapi mengikat Cl sebanyak 3 juga. Nah, berarti atom pusatnya sudah tidak punya PeB, berarti salah. Kemudian yang kedua, BeCl2, pusatnya Be, B itu golongan 2. Nah, nanti 4Be, berarti 22 ya. Sehingga Be-nya punya 2 elektron, tapi mengikat Cl sebanyak 2. Sehingga atom pusat B-nya nggak punya juga PeB-nya, habis ya. Kemudian yang ketiga, CCl4. Nah, atom pusatnya C nih. C itu kan golongan 4 ya, berarti 6. 6C itu 24. Nah, C punya valensi 4, digunakan mengikat Cl juga sebanyak 4. Habis, nggak punya PeB ya, berarti dia salah. Kemudian yang keempat, Cl2O. Nah, pusatnya siapa? Bukan Cl ya, tapi si O-nya. O itu 8O, 26. Jadi golongan 6. Tapi mengikat Cl-nya sebanyak 2. Nah, jadi karena totalnya 6, elektronnya masih sisa 4. Berarti masih sisa 2 pasang PeB. 1 PeB, 2 PeB. Nah, berarti masih ada PeB-nya nih. Berarti jawabannya adalah yang 4. Kandungan nitrogen dalam amonium nitrat adalah, nah amonium nitrat itu apa sih senyawanya? Nah ini ya, kalian juga harus dikit-dikit ngapalin tentang rumus molekul dari suatu senyawa. Karena tidak semua soal itu ada rumus molekulnya. Amonium nitrat itu adalah NH4NO3. Nah, yang ditanya adalah kandungan nitrogen dalam satuannya persen ya. Kita berarti mencari suatu persen dari suatu persen zat dalam satu senyawa. Nah, nanti rumusnya gimana? Coba. ARX-nya dikali jumlah atomnya dibagi MR senyawa dikali dengan 100%. Nah, ARX berarti mencari N ya. Persen N. ARN berapa? ARN itu 14. Jumlahnya berapa? N-nya 1, 2. Totalnya 2 ya. Dibagi MR dari NH4NO3. N-nya ada 2, 28. Tambah 4, 32. Nah, tambah 4, 8 nih. Berarti 80 dikali 100%. Nah, berapa? Totalnya adalah 35%. Berarti jawabannya adalah yang D. Kemudian logam Zn seberat 6,5 gram dilarutkan dalam HCl 0,5 molar. Pernyataan yang benar adalah, nah, Zn dilarutkan dalam HCl. Kalau ada suatu logam
dilarutkan dengan suatu asam halida, maka nanti jadinya adalah garam dan gas hidrogen ya. Cl-nya 2, H-nya 2, oke, ZN-nya 1. Nah, data yang ada itu hanya 6,5 gram sama HCl 0,5 molar. Nah, siapa nih yang bisa dijadikan sebagai mol? Dari Zn 6,5 gram, kalau dibagi dengan AR bisa ya mencari mol, tapi kalau cuman HCl sebesar 0,5 molar, untuk mencari mol kita harus butuh volume. Nah, berarti di sini hanya data Zn aja yang bisa dijadikan sebagai mol. Berarti nanti pastinya pakai perbandingan koefisien. Nah, kita cari dulu mol dari si Zn, berarti 6,5 dibagi 65 ya, berarti 0,1. Oke, 0,1, 0,2, 0,1, 0,1 gitu ya. Nah, kemudian yang ditanya apa? Pernyataannya adalah Zn dioksidasi menjadi Zn2. Nah, Zn di sini 0, jadi plus 2, betul ya? Kemudian volume HCl yang diperlukan adalah 400 mili. Nah, berarti data molaritas nih. Oke. Molaritas itu kan rumusnya mol per volume. Jadi kalau yang tanya volume, berarti rumusnya adalah mol per molaritas. Molnya berapa HCl? 0,2. Dibagi molaritasnya adalah 0,5. Nah, berarti hasilnya adalah 20 bagi 5, 4 ya. Berarti 0,4 liter. Sehingga 400 mili. Betul nih. Pada kondisi STP dihasilkan 2,24 liter gas. Gasnya siapa di sini? Pasti si H2 nih gasnya. Ini gas ya. Nah, berarti kalau mau cari volume pada keadaan STP, VSTP itu rumusnya apa? Mol dikali 22,4. Nah, berarti 0,1 dikali 22,4 hasilnya adalah 2,24. Nah, berarti benar nih. Gas yang dihasilkan Cl2. Nah, ini salah ya. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Pernyataan yang benar untuk reaksi 2CO ditambah O2 menjadi 2CO2, delta H-nya adalah X kilojoule. Nah, berarti kalau kita lihat reaksinya adalah reaksi pembakaran ya, karena membutuhkan oksigen. Nah, berarti pembentukan salah. Jadi tinggal C atau D nih. Nah, berarti pembakaran 2 mol, berarti kalau bacanya ya seperti ini, pembakaran 2 mol CO itu adalah delta H-nya sebesar X kilojoule. Berarti kalau cuman CO, berarti delta H-nya adalah setengah X kilojoule. Nah, kita cari yang benar nih. Kalau pembakaran CO setengah X kilojoule, pembakaran CO 2X, nah berarti jawabannya pasti yang C ya. Oke. Berarti tinggal kita lihat nih perbandingan koefisiennya. Kemudian hidrasi 1 butena akan menghasilkan produk utama adalah hidrasi 1 butena. Hidrasi berarti penambahan air ya, butena. Kita bikin dulu. Butena, C-nya ada 4. Alkenanya di nomor 1, berarti di sini. Kita isi H-nya 3, 2, 3, 1 ya. Nah, tambahin nih air. Air itu kan kalau pecah berarti jadinya H+ sama OH- ya. Nah, berarti di sini jadinya adalah, diingat berarti di sini CH sama CH2, berarti termasuknya reaksi adisi ya. Reaksi adisi pemecahan rangkap. Nah, berarti di sini atom H-nya pakai aturan Markovnikov, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, H+-nya berarti akan terikat dengan suatu atom C rangkap yang mengikat H paling besar. Berarti yang di sini nih. Sedangkan OH-nya yang di sini. Kan fokusnya di rangkap sini ya, di rangkap yang sini. Berarti C kanan atau C kiri gitu. Berarti H+-nya ngikatnya yang C kanan karena yang banyak atom H-nya. Sedangkan OH-nya ngikatnya yang di kiri. Sehingga nanti jadinya adalah CH3, CH2, CHOH gitu ya. Di sini CH3. Nah, berarti namanya apa nih? 2-butanol karena OH-nya nomor 2 ya. Sehingga jadinya adalah D. Reaksi antara metanol dan asam propanol yang dipanaskan pada suhu tertentu adalah, nah, metanol. Metanol itu berarti golongan alkohol ya. Alkohol. Sedangkan asam propanoat berarti asam karboksilat. Nah,
Kalau digabung itu jadi apa? Masih ingat kan, kalau ada alkohol ditambah asam karboksilat nanti reaksinya namanya adalah esterifikasi. Berarti pembentukan suatu ester. Ester tuh gugusnya apa? COO atau COO gitu ya. Nah, ini. Nah, berarti kalau kita lihat di opsi, ya udah pasti yang mengandung COO deh. A bisa nih opsi ya. Opsi. Yang B enggak. Yang C enggak. Yang D enggak. Yang E enggak ada CO-nya, enggak. Nah, berarti jawabannya yang A nih. Kita cek dulu. Alkohol dari metanol. Metanol itu berarti kan CH3OH. Ditambah dengan asam propanoat, berarti C-nya 3. Itu 2, 3. OH ini ya. CH2, CH3. Nah, kalau mereka digabungin, berarti kan harus melepaskan air. OH-nya di sini hilang atom H-nya, sehingga nanti jadinya adalah CH3, CH2, CO. Oh, di sini gabung ke sini ya. Nah, di sini tuh gabung ke sini. CH3. Nah, berarti plus air. Oke. Sama nggak sih? Tuh, 2, 3. Oke, tuh 2, 3. COO di sini cuma 1. Nah, berarti benar nih. Jawabannya adalah yang A. Kemudian etil butanoat, senyawa yang dapat memberikan aroma nanas, dapat dibuat dengan etil butanoat. Berarti alkil alkanoat itu sama halnya dengan si ester. Nah, tadi ester tuh dapat dibuat dari apa? Kebalikannya tadi berarti dibuat dari suatu alkohol ditambah dengan asam karboksilat. Nah, berarti yang mana nih? Yang ada alkohol sama asam karboksilatnya. Pasti yang D ya. Langsung kita lihat aja opsinya. Kemudian, pasangan senyawa yang merupakan isomer gugus fungsi adalah pasangan senyawa yang merupakan isomer gugus fungsi. Oke, isomer gugus fungsi berarti ini pelajaran kelas 12 ya, yang senyawa karbon turunan alkana. Alkohol, banyak kan ya, alkohol itu pasangannya siapa? Alkohol pasangannya adalah eter. Kemudian aldehid pasangannya siapa? Pasangannya adalah keton. Kemudian asam karboksilat pasangannya adalah ester. Nah, berarti yang benar yang mana nih? Alkohol dengan eter, oke. Asam karboksilat dengan ester, aldehid dengan keton, ester dengan eter, salah ya. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Nah, sampai segini dulu review soal-soal UTBK kimia ya. Nantikan terus soal-soal selanjutnya yang berkaitan dengan bahas soal UTBK. Atau kalian bisa masuk ke grup Telegram ya, biar bisa update terus soal-soal yang berkaitan dengan UTBK kimia. Nah, jangan lupa untuk terus mendukung channel Kimipedia untuk terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Nah, nantikan video kami selanjutnya.